ya kan? Coba aja pandang sebentar kuburan itu, berpikirlah bagaimana kalau saya nanti yang berada di dalamnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fi din nasadakumullah. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang tamu ya. Dulu murid saya di pondok pesantren Al-Muhsin sekitar 20 tahun yang lalu ya. Udah lama sekali. Saya juga sudah hampir lupa dengan beliau ini. Tapi dia mengingatkan kembali ya cerita-cerita dahulu sehingga akhirnya memori saya pun kembali perlahan-lahan ya. Kemudian dia cerita tentang berbagai macam hal, termasuk perjalanan hidupnya, tentang beberapa kegagalan-kegagalannya ya. Lalu dia mengatakan, ya, coba sih Ustadz buat video ya, kajian tentang kenapa ya orang itu berubah itu ketika usia sudah 40 tahun. Maka kajian ini saya buat ya jemaah sekalian. Walaupun juga belum tentu orang itu bisa berubah di usia 40 tahun ya. Tapi umumnya memang orang itu berubah ya ketika tadinya itu dia dalam keadaan rusak, berubahnya di usia 40. Dan tidak sedikit orang juga sudah baik gitu. Sudah tertata hidupnya sebelum umur 40 tahun. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka ketika hamba itu memasuki usia matang dan memasuki usia 40 tahun, maka ia pun berdoa, wahai Rabbku, karuniakanlah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan karuniakanlah aku kemampuan untuk beramal saleh yang Engkau ridai, dan perbaikilah diriku dan keluargaku, keturunanku. Aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Para ahli tafsir mengomentari ayat ini ya, dengan banyak sekali komentar. Di antaranya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, wa balagha 40 sanah, ketika Allah berfirman dan masuk usia 40 tahun, ay tanama aqluhu wa kamula fahmuhu wa hilmuhu. Ya, umur 40 tahun itulah umur yang orang itu akalnya semakin sempurna. Sudah sempurna ya. Pemahamannya juga sudah semakin sempurna. Santunnya, kebaikannya juga semakin sempurna. Wa yuqalu, dan ada yang mengatakan, kata Ibnu Katsir, innahu la yataghayyar ghaliban amma yakunu alaihi ibnul arba'in. Bahwasanya kebanyakan orang itu ya tidak berubah ya untuk menjadi baik di bawah usia 40 tahun. Kebanyakan ya. Wa qala Masruq, Imam Masruq berkata seorang tabi'in, idza balagat 40 ya fakhudh hadaraka. Kalau sudah mencapai 40 tahun ya, maka fakhudh hadaraka, hati-hati engkau, kata beliau. Ya, maksudnya apa? Ya tadi, usia 40 itu kan usia matang. Kalau kita nggak mau sadar juga, nggak mau berubah juga, maka hati-hati. Jangan-jangan nanti kita su'ul khatimah, kebablasan Pak. Ya kan? Wa hadza fihi irsyadun liman balagha 40. Kata Ibnu Katsir selanjutnya, dan ini adalah sebagai petunjuk bagi siapa yang sudah mencapai 40 tahun ya, ay jaddidat taubah, hendaklah dia memperbarui taubatnya, memperbanyak taubatnya, wal inabah, dan kembalinya kepada Allah, wa ya'zimu 'alaiha,
dan bertekad kuat untuk ya teguh di atas taubatnya, ya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir mengatakan, qala al-mufassirun, ya, para ahli tafsir mengatakan, lam yab'atsallahu nabiyyan qattun illa ba'da arba'ina sanah. Tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus kecuali setelah dia usia 40 tahun. Wa hadhil ayat dalilun ala annahu yanbaghi liman balagha amruhu arba'ina sanah. Kata Imam Syaukani selanjutnya, dan ini sebagai dalil, ya, petunjuk bahwa bagi siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun, ayyastakthira min hadhihi da'wat, hendaklah dia memperbanyak doa ini tadi. Doa yang mana, Pak? Doa yang di atas itu, Pak. Itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Disuruh kita memperbanyak membaca doa ini. Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, adrabtu ahlal ilmi bibaladina. Aku pernah mengenal banyak orang-orang yang berilmu di negeri kami, di Madinah maksudnya. Wa hum yatlubuna ad-dunya wa yakhlituna an-nas. Mereka dulu itu ya bekerja, mencari dunia, berbaur dengan manusia, bergaul dengan manusia. Hatta yaqi di ahadim arba'una sana, sehingga ketika mereka sampai usia 40 tahun, ya, fa idza tat alaihim i'tazalun nas. Pas sampai umur 40 tahun itu, ya, orang-orang ini mulai menjauh dari manusia. Maksudnya apa, Pak, menjauh dari manusia? Ya enggak tadi. Mengurangi dunia, mengurangi berbaur dengan manusia, memfokuskan diri, taubat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dalam usia 40 tahun ini, Pak. Ya, kita itu disuruh untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita kan juga diutus Allah di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun itulah beliau naik ke Gua Hira. Nah, saya sudah bahas, Pak, ya, di video terdahulu tentang perubahan, ya, di awal awal perubahan dari Gua Hira. Ketika Nabi SAW umur 40 tahun, beliau mengasingkan dirinya, berpikir bagaimana ini tentang kehidupan dunia ini. Bagaimana ini merubah masyarakat yang sudah rusak, morat-marit, dan seterusnya. Nah, para ulama mengatakan, bagi orang yang sudah usia 40 tahun itu, dianjurkan hendaknya memperbanyak amalan-amalan sebagai berikut. Ya. 1, ya, perbanyaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, ya. Sedikit atau banyak yang Allah berikan kepada kita, menurut kita ini sedikit misalnya, padahal bagi Allah banyak sebenarnya nikmat itu, ya. Cuma kita kan kadang tidak bersyukur aja. Maka syukurilah. Jangan melihat di atas terus. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Karena kalau kita tidak menambah syukur, walaupun udah 40, 60, waduh, gak berhenti itu, Pak, obsesi terhadap dunia. Ya kan? Yang kedua, perbanyaklah amal saleh. Kalau udah umur 40 ini, perbanyaklah amal saleh. Jaga sholat jamaahnya. Usahakan selalu shop pertama. Ya kan? Banyak saya sudah buat video kan, Pak, ya, bagaimana para ulama kita menjaga sholat jamaah mereka. Ya, bagaimana mereka sholat itu nggak pernah ngeliat punggung orang, Masya Allah. Ya. Kalau kita sekarang sholat nggak ngeliat punggung orang, wajar, Pak. Kenapa? Karena yang sholat sedikit, ya. Kita terlambat pun tetap di shop pertama. Gitu loh. Ya, kalau dulu orang tuh sholat, ya, berpuluh-puluh shaf. Jadi ya, kalau terlambat tuh pasti dia ngeliat punggung orang. Yang ketiga, ya, perbanyaklah mendoakan kebaikan bagi keturunan-keturunan kita. Umur 40 biasanya kan sudah berkeluarga, punya anak, ya kan? Punya ponakan dan seterusnya. Doakan kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Yang keempat, perbanyaklah bertaubat. Nah, perbanyak bertaubat, Pak. Nabi SAW itu kan dalam hadisnya sampai mengatakan, ya, fa inni atubu
ilallah siyaumin yatamarrah. Aku bertobat tuh kepada Allah sehari 100 kali. Dan bertekadlah secara kuat untuk memperbaiki diri kita, kan. Bapak-bapak yang masih merokok, nah, coba tanamkan tekad sekuat-kuatnya, saya harus berhenti, saya akan berhenti. Ya, karena saya sudah tahu ini sesuatu yang dosa, ya kan. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Gak usah diperdebatkan lagi hukumnya apa halal, apa makruh, apa haram, ya kan. Ya. Tidak ridhonya kita itu, Pak, kalau anak kita ngerokok, itu sudah cukuplah sebagai bukti bahwa rokok itu tidak baik, ya kan. Nanti kapan-kapan kita buat video khusus tentang masalah ini. Coba kuatkan tekad, ya kan. Karena nanti, ya gimana kalau kita merokok terus, anak kita lama-lama kan nyerup. Hilang kualitasnya. Para ulama mengatakan, ya, bahwa ketika orang udah umur 40 tahun itu, ya, dia disuruh untuk berserah diri kepada Allah. Banyak berserah diri kepada Allah. Kan? Pasrah dengan semua ketetapan-ketetapan Allah. Memperbanyak ilmunya, ya kan? Agar bekal ke akhirat itu cukup. Selanjutnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap dunia. Nah, udah umur 40 ini, kurangilah ketergantungan kita terhadap dunia. Jangan terlalu banyak mikir lagi dunia. Berpikirlah lebih banyak kepada akhirat. Ya. Meninggalkan sikap-sikap buruk, ya Pak. Ketika udah umur 40 nih, ya. Praktekkanlah untuk meninggalkan sikap-sikap buruk kita, sifat-sifat buruk kita, sifat pemarah, ya kan? Sifat mudah tersinggung, kan? Sifat mata keranjang, dan macam-macam lah itu yang buruk-buruk itu. Karena kita sudah dewasa. Dan terakhir, kalau saran saya Pak ya, perbanyaklah ziarah kubur, ya kan? Kalau ada orang meninggal, usahakan takziah, ya kan? Kalau bisa sampai kuburnya, ya. Gak ada orang meninggal, sekali-kali datang ke kuburan. Gak mesti harus ziarah Wali Songo Pak. Di sekitar kita kan pasti banyak kuburan, ya kan? Coba aja pandang sebentar kuburan itu, berpikirlah bagaimana kalau saya nanti yang berada di dalamnya. Alangkah lamanya penghuni kubur itu dalam menunggu masa hisab mereka, ya kan? Sampai ada ungkapan bahwa di kubur itu, ya, adalah hidup yang lebih lama daripada di dunia kita. Di dunia paling umur kita 60-70, ya kan? Kalau dikubur mungkin ratusan tahun, ya kan? Orang yang meninggal tahun 1900-an itu Pak, berarti kan dikubur sudah berapa dia? 125 tahun, ya kan? Padahal dia di dunia cuman berusia mungkin 60-70 tahun. Mudah-mudahan hasil yang bermanfaat bagi saya dan ikhwan akhwat sekalian untuk sebagai perbaikan bagi diri kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.